Assalamualaikum. Review Manchester United 0, Bournemouth 3, kolaps di babak kedua. Di babak pertama, Manchester United tampil dengan ciri khas baru. Intensitas tinggi, determinasi tinggi, kerja keras, pergerakan yang cair. Bournemouth juga berusaha untuk mengimbanginya ya dengan bermain juga dengan intensitas tinggi, agresivitas juga yang tinggi. Ada gol yang diciptakan oleh Bournemouth di babak pertama melalui skema set piece. Set piece ini menjadi ancaman bagi Manchester United dan baru saja sebelum pertandingan menghadapi Bournemouth, menghadapi Tottenham Hotspur, ada gol juga dari skema tersebut ya, diawali dari skema set piece. Ini pun juga demikian. Lagi-lagi Manchester United, dan sebenarnya penampilan di babak pertama terlepas dari kebobolan dulu ya, di mana gue tidak ingin menunjuk set piece itu bisa jebol karena mungkin salah satu pemain, apakah Joshua Zirkzee yang tidak mengawal Dean Howson dengan bagus yang mencetak gol, ataukah Andre Onana yang hanya bengong karena memang bolanya pojok ya, itu bola sulit juga, atau ada, gua lihat secara unit. Ini kesalahan secara unit sekali lagi karena kenapa? Terlalu sering terjadi bagi Manchester United, terutama di era Ruben Amorim. Ini harus diperbaiki. Tapi terlepas gol itu, sebenarnya di babak pertama Manchester United tampil oke. Bahkan gue sangat menikmati dari permainan yang disuguhkan oleh Manchester United. Mereka tampil cair, mereka agresif dalam melakukan pressing, terutama di 15 menit babak kedua di babak pertama sebelum habis. Dari menit ke-30 ke atas sampai dengan 45 menit plus injury time, Manchester United tampil enak sekali untuk dilihat. Mereka tampil seperti kayak gol itu tinggal menunggu waktu. Mereka tampil mengancam, mereka sering sekali berhasil merebut bola dari Bournemouth. Bournemouth seperti kayak tidak bisa bernapas di pertandingan. Manchester United sangat dominan, baik itu di possession, baik itu di determinasi, dan juga di ancaman yang berusaha untuk dilakukan dalam rangka untuk menembus gawang dari Kepa. Ada beberapa peluang termasuk tendangan dari Bruno Fernandes yang melenceng sedikit saja itu ya, dan juga beberapa ancaman lainnya, tapi Manchester United belum bisa menembus gawang dari Kepa. Dan di istirahat antara babak pertama ke babak kedua, gue berpikir apa yang harus dilakukan oleh Manchester United. Ya, Manchester United harus tampil konsisten seperti yang dilakukan 15 menit terakhir di sebelum babak pertama itu selesai. Tapi di sisi lain Manchester United juga harus solid lini belakangnya. Di sisi lain gue juga melihat apa kira-kira yang akan, atau memperkirakan apa yang akan dilakukan oleh Bournemouth. Apa yang akan diinstruksikan oleh Andoni Iraola. Apakah dia akan, ada dua opsi, apakah dia akan menginstruksikan pemainnya untuk lebih turun ya, menjaga kemenangan dengan lebih banyak bertahan, atau adu agresivitas, adu determinasi dengan para pemain Manchester United. Ternyata yang dilakukan adalah berani melakukan atau beradu agresivitas dengan pemain Manchester United. Ruben Amorim di babak kedua melakukan 3 pergantian. Leny Yoro dimasukkan, lalu Ugarte ditarik, digantikan oleh Garnacho, dan juga Joshua Zirkzee digantikan oleh Rasmus Højlund. Konsekuensinya ada perubahan dari penampilan di babak pertama, di mana tadi gue sebutkan, babak pertama Manchester United tampil bagus. Terlepas dari mereka kebobolan, tapi mereka tampil bagus. Tapi situasi itu ternyata dirubah oleh Ruben Amorim. Bruno Fernandes yang tadi menempati posisi gelandang menyerang sebelah kiri, di drop posisinya sebagai gelandang tengah. Garnacho dimainkan di sana. Lalu Rasmus Højlund menempati posisi dari Joshua Zirkzee, serta Leny Yoro menggantikan posisi dari Tyrell Malacia, dan ini merubah keadaan Diogo Dalot yang tampil sebagai wingback sebelah kanan, ditukar sebagai wingback sebelah kiri, Leny Yoro sebagai center back sebelah kanan, dan mendorong Mazraoui di wingback sebelah kanan ya, dari tadi posisinya sebagai center back sebelah kanan. Dan menurut gua tidak berhasil. Apa yang dilakukan oleh Ruben Amorim, sorry to say ya, tapi tidak berhasil ternyata. Karena kenapa? Manchester United justru permainannya drop di babak kedua. Lini kanan dari Manchester United yang di babak pertama yang dijaga oleh Diogo Dalot dan dilapisi oleh Nocer Mazraoui sebagai center back sebelah kanan, di babak kedua justru sering tertembus oleh serangan dari Bournemouth. 2
2 gol di babak kedua menurut gue sisi sebelah kanan terlibat semuanya. Justin Kluivert yang melakukan penetrasi sebelum akhirnya dijatuhkan oleh Noussair Mazraoui itu dari sisi sebelah kanan Manchester United. Lalu juga gol ketiga dari Bournemouth yang diciptakan oleh Semenyo, crossing dari Outara itu juga dari sebelah kanan Manchester United. Lubang menganga besar di sana dengan pergantian yang dilakukan oleh Ruben Amorim. Dan gue nggak tahu apakah pergantian tersebut terkait dengan rotasi karena Ugarte menurut gue tampil bagus di lini tengah Manchester United. Mungkin yang agak kurang di babak pertama tadi adalah Kobbie Mainoo, tapi bagaimana Bruno Fernandes yang tampil sebagai gelandang serang ini sering turun menambah ekstra orang di lini tengah sehingga Manchester United lini tengahnya tampil cukup oke. Bayangkan 15 menit terakhir sebelum babak pertama selesai mereka memegang benar nih lini tengahnya karena agresivitas pemain dari Bournemouth ini bisa diredam oleh 3 pemain setidaknya dari Manchester United. Kobbie Mainoo, Ugarte dan juga Bruno Fernandes yang sering turun. Joshua Zirkzee pun juga sering aktif turun ke lini tengah. Tapi di babak kedua itu tidak terjadi. Sehingga Rasmus Højlund yang masuk menghentikan Joshua Zirkzee juga tidak mendapatkan distribusi bola yang bagus. Lalu faktor lainnya, ya Noussair Mazraoui juga menurut gua ada penurunan penampilan tadi. Terlihat jelas. Padahal dia tampil bukan di posisi barunya kan. Wingback sebelah kanan bagi seorang Noussair Mazraoui itu bukan posisi baru, tapi dia ada penurunan di sana. Berpartnership dengan Amad Diallo juga bukan hal yang baru bagi Noussair Mazraoui. Ada penurunan di sana. Krusial, kesalahan Noussair Mazraoui memberikan penalti bagi Bournemouth. Gol kedua bagi Bournemouth menurut gua itu sangat krusial di pertandingan tadi. Dan Manchester United lagi-lagi nih, mentalnya, karakternya masih belum bagus. Sama seperti ketika menghadapi Tottenham Hotspur. 10 menit awal babak kedua, kebobolan 2 gol. Tadi, antara gol kedua, Bournemouth dan gol ketiga, hanya selisih 2 menit. Konsentrasi setelah jebol gawang melalui tendangan penalti tadi. Langsung hilang. Dan ya, Manchester United dengan situasi 3-0 nih, situasi yang sangat sulit di atas lapangan. Amad Diallo juga tadi menurut gua off penampilannya. Tidak seperti penampilan-penampilan di pertandingan sebelumnya. Tidak tajam, sering bingung, sering salah pengambilan keputusan juga. Manchester United tampil kolaps menurut gue di babak kedua. Karena kalau melihat skor, oke, Manchester United kalah telak. Kalah telak 0-3. Tapi kalau dilihat agak sedikit lebih detail, artinya membagi situasi di babak pertama dan juga di babak kedua, di babak pertama, terlepas kebobolan, Manchester United tampil oke, tampil bagus bahkan. Hanya tinggal gol saja yang belum hadir. Tapi di babak kedua, dengan perubahan yang dilakukan oleh Ruben Amorim, ya, jadi dari situ gue menilai bahwa Manchester United kolaps di babak kedua, dan ini membuat frustrasi. Namun kalau gue lihat dari kacamata mungkin yang lebih besar lagi, hal ini sudah diperkirakan oleh Ruben Amorim. Ruben Amorim sebelum pertandingan menghadapi Arsenal sudah mengatakan bahwa bersiap untuk badai. Karena dia nampaknya juga sudah tahu nih, terutama di situasi mungkin akhir tahun ya, di mana jadwal sangat ketat, di mana ya dia juga baru masuk di tengah musim, ada banyak hal yang harus dipelajari. Di sisi lain juga dia hanya memiliki waktu singkat untuk latihan, itu sudah diungkapkan sebelum pertandingan ini. Dan ya konsekuensinya harus memilih antara mendapatkan hasil atau memang terus nih bersama dengan sistem, proses yang ingin dia bangun di Manchester United. Nampaknya Ruben Amorim lebih memilih pilihan kedua. Dia nampaknya tidak begitu melihat hasil ya. Dia memang ingin Manchester United ini untuk bisa memiliki gaya permainan yang berbeda, sistem yang berbeda, dan sebenarnya itu juga sudah terlihat di beberapa pertandingan terakhir, di beberapa periode terakhir, dan menghadapi Bournemouth pun juga seperti itu, sudah terlihat sebenarnya di beberapa periode, hanya saja belum secara konsisten. Dan satu hal lagi sebelum gue akhiri video ini, bagaimana kedalaman skuad dari Manchester United itu juga memegang peranan penting. Gue menaruh curiga ya, kurang lebih secara dengan amatiran, kenapa pergantian dilakukan di babak kedua menarik Ugarte, yang sebenarnya tampil cukup oke di babak pertama, karena Ugarte sudah terkena kartu kuning. Manchester United tidak memiliki pemain seperti Ugarte untuk pertandingan-pertandingan ketat menuju akhir tahun ini ya. Dan ya Ruben Amorim harus mengambil resiko di sana, harus berani mengambil resiko dengan konsekuensi kolaps di babak kedua. Sayangnya demikian. Kurang lebih seperti itu. Manchester United masih masih belum menemukan polanya, dan seperti gua katakan ya, bahwa musim ini sampai dengan akhir musim nanti
Manchester United akan seperti ini, dinamikanya naik turun karena memulai lagi proses di tengah musim, mengganti pelatih di tengah musim itu juga ada konsekuensinya dan ini salah satunya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Oh ya, tidak ada live commentary untuk akhir tahun ini ya, mungkin baru akan mulai di awal tahun depan. Tapi terima kasih untuk segala supportnya. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.